Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 dan grup 3 kelompok 1 bergabung rahimakumullah. Bagaimana kita bisa menetapkan suatu niat dan hajat kita dalam mencapai tangga tauhid menuju ketuhanan diri kepada Allah? Tentulah kita lebih banyak mengenal. Pengenalan yang hakiki itu adalah pengenalan yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Kalaulah pengenalan jatuh kepada ingatan, kadang lupa kadang ingat, inilah menuju kesesatan dan bisa berakibat kepada kekafiran. Di dalam pengenalan makom ilmu berwujud kepada Allah dengan mencari diri dalam diri, inilah yang dikatakan si wujud diri yang akan menjadi wujudnya Allah. Kalau kita sudah mengkekalkan bagaimana kita mengenali Allah melalui wujudnya adalah hayatnya Allah berupa wujud kita, maka disinilah penguasaan pandangan kita yang bisa mengalahkan akal dan nafsu kita untuk menetapkan pandangan tadi. Bagaimana kita bisa berkuasa dengan qudsi Allah, dengan kekuasaan bahwasanya kita mampu mengalahkan semua yang ada di kemanusiaan kita untuk menetapkan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas sudahlah kita mensirnakan diri dan mewujudkan Allah. Tidak susah bagi kita yang mencintai Allah. Kita tidak mau bertuhan kepada kodrat yang terhina tapi tidak terlihat. Tapi Allah memuliakan zahirnya untuk dasar mereka kita bisa mencapai suatu kodrat menjadi perantara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencapai kehalalan inilah tidak terputus suatu pandangan dinamakan qudsi, kekuasaan, dan berupa kekuatan berupa kodrat. Ini adalah udara kita ini. Kalaulah memang kita bisa takluk kepada pandangan tersebut, maka Allah melihat kepada kita, menyaksikan kalau kita sedang memandang dia dengan hati nurani kita, memandang keberadaan dia pada zahirnya kita adalah salah satu keputusan mutlak bagi Allah. Barang siapa ma'azara kota ayatin wa anzaitul wa manal amir wa hayatun wa wazirun, apabila kamu menetap dirimu adalah aku,
maka aku perlakukan ketuhananku kepadamu. An-nazaratil akbaru, engkau adalah memperlihatkan kebesaranku. Dengan demikian, bagaimana kita bisa seperti kita pernah mengkaji daripada awal dulu. Awal pertama yang dijadikan oleh Allah adalah penjadi kodrat, penjadi semua jadi. Apa itu? Itu yang dikatakan Dulu kita pernah belajar waktu hakikat, yaitu dengan adanya yaitu artinya zat, maka Allah menjadikan dari kata tadi semua terjadi. Hanya dengan menjadikan. Itu yang dikatakan adalah zat punah. Setelah Allah meniupkan sebuah ruh kepada zat tadi, maka terjadilah zat kedua yang terjadi, namanya zat kunal. Zat kunal adalah zat zahir. Zat awal adalah zat punah. Jadi kunnal. Nah ya, jadi zat maka jadilah alam, yaitu alam zat. Nah inilah alam zat. Alam zat itu kita. Jadi dengan kun fayakun, kunah dan kunal, maka terjadilah alam zat. Inilah alam diri sebagai perantara kepada Allah. Maka dalam berkekalan tersebut, larutlah kita kepada sebuah naluri hati yang tempat mengadu biasanya kepada orang lain. Sudah mulai kita berbicara dengan kodrat zahirnya. Mulailah kita curhat satu persatu tentang keadaan. Allah jadikan masalah biar kita bisa tahu kemana kita mengadu. Allah menciptakan musibah bukan menganiaya diri, tapi Allah menciptakan musibah supaya kita tahu kemana arah kita mengadu kepada Allah. Tetapi karena kita selalu mengikuti kajian, berbagai semua kaji menuju suatu syarat, yaitu berwujud seperti jasad. Artinya semua sudah terhimpun kepada jasad. Tidak perlu lagi dibahas asal usul jasad, yaitu batin nurani, batin ruhani, batin nur, batin zat. Tidak perlu lagi dibahas karena sudah terhimpun ke dalam suatu aftarnya, zahirnya Allah. Dengan demikian kita belajar bagaimana kita bisa sami'na wa ta'na untuk patuh dan taat kepada sebuah wujud Allah yang menyaksikan perjalanan hidup insannya. Insannya dia saksikan, tapi berkodrat sebagai hamba daripada dirinya sendiri. Dengan demikian wujudlah Allah pada sifat nyata, yaitu zat yang ada di kunah di dalam bernama rohani, zat kunal bernama jasmani. Terus apakah ada perbedaan rohani dengan jasmani? Tentulah tidak, karena zahir adalah perbuatan wujud daripada rohani itu sendiri. Kunah itu menjadi kunal bukanlah artinya dua kodrat, tapi kodrat satu, dia terlihat dan ada kalanya dia tidak terlihat. Itu yang dikatakan ada dalam ketiadaan. Kalaulah kita ini merasa ada, maka Allah mengatakan dia tiada. Maka jadilah kita orang yang telah dianggap sombong oleh Allah. Kenapa? Memakai sifat Allah dan menguasai untuk mengaku memiliki. Itu namanya sombong, kata Allah. Tapi orang yang tidak sombong, kata Allah, adalah orang yang melihat jasadnya adalah wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita perlihatkan dua kodrat zahir dan kodrat batin dari wujud yang sama. Inilah yang dikatakan berarti dua kali Nah, dua kali pertama adalah menuju awal diri jadi bernama
zat punah. Yang kedua adalah zat kunal, juga disebut dengan karena dia zat yang terlihat. Di antara terlihat dengan terlihat adalah kodrat satu napas, kodrat satu jiwa. Naik, turun dalam bernapas. Tetapi itu ditujukan kepada perbuatan wujud yang sama. Inna lillahi, alif juga yang terlihat, alif juga yang tidak terlihat. Dengan hari berlalu, waktu terus berlalu, musim terus berganti, lama-lama terbiasalah kita dengan seperti itu. Kita terbiasa mendapatkan berbicara dengan zatnya Allah zahirnya, dan sudah terbiasa berperasaan kepada zat batinnya Allah yang rohani. Akhirnya timbullah suatu napas di mana saatnya kita berzikir di atas, turun dan naik. Kalau dalam kehidupan beribadah tidak ada jalan untuk kecuali ada hu, ada hu Allah, ada Allahu, ada hu hi, ada ha hu, ada hu tapi tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia satu kodrat. Kalau begitu, apa kemudahan yang paling bisa kita nikmati? Adalah napas yang tidak terbagi. Napas yang tidak terbagi inilah membuat kita mendapatkan suatu nilai yang sangat betul-betul bermanfaat. Nilai yang sangat-sangat tidak ada perbedaan lagi antara zahir dengan batin. Maka dengan demikian, pendekatan tauhid yang sangat kuat tadi membuatlah kita ini berwujud kepada wujudnya sendiri. Akhirnya disinilah kita menempatkan sebuah keputusan bahwasanya kita telah menyaksikan, telah bertemu dengan wujudnya Allah sesuai apa yang pernah diperjalankan oleh Allah dalam masa perjalanan 9 bulan dalam kandungan. Seperti pernah juga kita bahas terlebih dahulu awal. Ternyata pembicaraan antara batin bilah dengan sir selama 9 bulan dalam kandungan itu, sampai pada saat dia dikeluarkan. Di 8 bulan masa diamnya seorang bayi, disinilah perjanjian terjadi antara wujud dengan sirnya. Yang mana yang akan menjadi wujud adalah umat, yang menjadi sir adalah kodrat. Di dalam masa rahim seorang ibu, di dalam hitungan 8 bulan masa heningnya seorang bayi, di situ dia pernah bertanya, wahai wujud, wahai sir, kata Allah, turunlah engkau ke dunia. Sudah datang saatnya engkau turun. Kenapa diam 8 bulan? Karena si sirnya Allah, dia tidak mau turun. Kenapa saya harus turun ya Allah, sementara aku sudah nyaman dengan engkau? Allah katakan lagi, wahai wujud, turunlah. Sudah saatnya engkau akan tahu nanti. Akhirnya diri rahasia ini bertanya kepada Allah, saya mau turun. Yang pertama, di dunia nanti siapa namaku? Nah,
ditanyalah sama sihir ini, kalau aku tidak tahu dengan namaku, bagaimana aku tahu nanti dipanggil? Kata Allah, siapapun namamu, itu yang akan menjadi namaku. Baik. Pertanyaan kedua, ya Allah, kalau nanti orang itu bertanya, siapa Tuhan, nama Tuhanku? Apa jawaban aku, ya Allah? Kata Allah, jawablah dengan namamu. Terus satu lagi terakhir, ya Allah, aku ingin nama ini tidak terpisah dua-duanya. Kalau digabungkan nama ini kedua-duanya, siapa jadinya namaku? Allah katakan, apapun yang kamu satukan nama itu menjadi satu, itulah namaku. Dengan demikian turunlah dia, zat yang kunal tadi. Nah, turunlah zat kunal ini, ya. Nah, sampai dia turun zat kunal, diproses oleh alam rahim, turunlah dia. Nah, tinggallah yang zat kunah, yaitu zat awal. Disinilah munculnya desahan pertama, dikala dia melahirkan, dilahirkan oleh seorang rahimnya Allah dengan pada awal, pada akhir napas, yaitu suatu tegangan dari ngedannya melahirkan. Di situ telah berteriak seorang ibu akan melahirkan wujud Allah dengan dengan desahan napasnya. Akhir lahirlah wujud Allah yang pertama. Yang berteriak pertama adalah tangisan bayi itu langsung mendapat tangisan untuk memperkenalkan dua nama tadi menjadi satu. Itu. Setelah itu disusukan oleh seorang ibu. Setelah seorang ibu menyusukan, maka dia telah menikmati apa yang pernah dinikmati oleh ibunya. Baik itu yang halal, mau yang haram. Apa yang haram? Seperti seekor babi buang kotoran di kali, dimakan oleh ikan-ikan, dimakan oleh ibu. Mulai dia mendapatkan titik haram pertama. Dan begitu juga ibu belanja ke pasar, dia belikan sayur segala macam, dia makan lagi. Terus dia mendapatkan halal pertama. Setelah dia menyusui, berubahlah tangisan dia kepada wahwa. Maka menjadi dialah, lepas keakuan, dilepaskan Allah dia, menjadi dia, dianya Allah. Dilepaskanlah pegangan keakuan menjadi dia. Maka dia mengalami perubahan tangis. Setelah dia mendapat perlakuan, karena dia adalah sewujud bani atau batinnya Allah, maka dia kembali derajatnya ke dalam qalbi. Berubah lagi tangisannya menjadi wa'iyah. Setelah sampai di alam qalbi, di sini timbullah pertanyaan, apakah aku nanti kembali, aku melihat Tuhan lagi? Nah, disinilah jawaban. Apakah aku kembali, aku akan melihat Tuhanku di sakaratul mautku? Dan tidak ada yang bisa menjawab.
karena rintihan dia tadi, karena tidak ada yang bisa menjawab, maka gejolak rohani berubah. Gejolak rohani yang dilakukan, yang diperjalankan oleh umat membuat gerakannya mencari Tuhan dan ingin mengaji karena dia ingin kembali. Kembali bukanlah dalam arti mungkin meninggal, mungkin juga tidak meninggal, karena hidup dan mati itu bukan seperti itu. Mati di mata Allah adalah orang yang tidak berkodrat Allah. Mati di mata manusia orang yang tidak berkodrat manusia lagi. Maka akhirnya si Bani yang lahir tadi dia kehilangan. Apakah aku akan melihat Allah di saat aku kembali nanti? Sementara aku sudah di alam dunia dan aku lupa bertanya kepada Allah. Dan siapakah yang menjemput aku nanti di sakaratul mautku? Sementara aku tidak pernah bertanya kepada Allah. Disinilah jamaah. Disinilah faktor kajian itu akan terungkai. Barang siapa yang selalu menguasai dan dikuasai oleh Allah, dia kuasai Allah dengan pandangan dan Allah kuasai dia dengan kodrat, maka terjadilah dia memandang kodratnya Allah. Maka nanti orang yang mencintai Allah dengan jasadnya, orang yang mencintai Allah melalui zahirnya, maka dia akan melihat kedatangan Allah pada sakaratul mautnya nanti. Itu jamaah. Inilah yang dikatakan yaitu masa mahabbah, mencintai zahirnya Allah dengan sepenuh hati. Menjadikan zahiru ini menjadi sebuah andalan di dalam menegakkan ketuhanan kita kepada Allah. Karena nanti pada waktunya Allah menciptakan semua dalam perbedaan, mukhalifatuhu lil hawadis. Tapi ingat, laisa kamislihi min syai'un, tidak ada yang setara denganku, kata Allah. Tapi ingat, yang akan kamu alami nanti adalah sebaliknya, yaitu yang datang adalah yang setara dengannya. Itu yang wajib disiapkan. Makanya ditanya dengan man rabbuka, apa yang kamu kuasai dan apa yang menguasaimu, itu saja. Inilah yang dikatakan kekuasaan tadi. Apakah kudsi kita ini sudah menatap wujudnya Allah dan sampai jatuh cinta kepada wujudnya Allah, sampai dia benar-benar mencintai wujudnya Allah, sehingga dia kuasai oleh wujudnya Allah. Begitu Munkar dan Nakir bertanya, siapa yang menguasai? Rabbi illahin nas, aku adalah manusia yang dikuasai oleh Allah. Begitu juga Allah akan menjawab di kul a'udzu birabbin nas, dirikanlah pandangan untuk menatapku. A'u adalah an, adalah ain, adalah pandangan. Dirikanlah kul a'udzu birabbin nas, tataplah wujudku. Dirikanlah pandangan dan tataplah wujudku. Qul a'udzu birabbin nas. Dengan demikian maka selamatlah perjalanan sakaratul maut orang yang mencintai zahirnya Allah. Itulah yang dikatakan dengan la maujudun illallah wa zahiru wa alal batinu lillahi
rabbil alamin. Insyaallah mari kita lakukan muzakarahnya. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tablik mengendalikan jemaahnya. Insyaallah, terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur ini semoga dia selalu sehat walafiat dan selalu bisa membimbing kami kepada jalan yang sebenar-benar. Subhanallah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Insyaallah. yang pada malam ini kami pertemukan kita dalam kajian yang luar biasa, dan semoga kita semua selalu diberi rasa syukur dalam menerima semua ini sebagai suatu nikmat yang besar. Insyaallah. Sungguh agak berat saya membawakannya, Bu ya, mohon maaf. Karena ini sebuah perjalanan Bani, perjalanan awal dan masih berjalan. Perjalanan Bani kita semua yang mencoba mencari jalan kebenaran. Terang, ini mak kajian Buya tadi bukan hal suatu nikmat, tapi juga suatu pembelajaran bagi kita semua untuk benar-benar mencari kebenaran. Insyaallah. Mungkin ada teman-teman di antara jamaah yang sudah mempunyai pertanyaan untuk ditanyakan, dipersilakan. Alhamdulillah, silakan kepada Ustazah Rati, waktunya untuk berhati menunggu ya. Silakan Ustazah Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nangis, Bu ya? Insyaallah. Bu ya, dalam perjalanan ini tadi cintai Allah, jasadnya Allah dan zahirnya juga. Terus terang ketika mencintai itu jasad itu secara ini secara pemahaman anak itu fisik, Bu ya, emang terkait dengan banyak kejadian di alam ini yang akhirnya cepat untuk bunuh diri gitu, Bu ya. Pertanyaannya, cintai Allah, jasad Allah yang seperti apa, Bu ya, yang benar-benar mencintai itu, Bu ya, di pandangan Allah, Bu ya. Itu, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dikatakan mencintai wujud zahirnya Allah ini, karena kita zahirnya Allah ini tidak terbuat dari air, api, angin, dan tanah. Tapi karena dia ingin menjadi Tuhan, maka dia bergerak, bertingkah. Maka tingkahnya ini bertemulah dengan sir keakuannya. Dengan bersifat dan dia bertemu dengan bertingkah dengan tingkahnya sendiri, maka terwujudlah sebuah zat dari pertemuan itu. Dan zat ini mewakili dirinya untuk terlihat. Dan dia bernaung di dalam zatnya sendiri. Itu yang dikatakan aku berdiam di atas arasku sendiri. Setelah dia melakukan masa insan kepada kita,
maka dia ciptakan, dia pinjamkan 7 kepada tingkah laku dia tadi. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Pakailah ini. Tapi apabila engkau lupa denganku, maka aku akan mengambil yang 7 ini. Apabila engkau lupa denganku, maka akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Saya sangat-sangat aku mengambil hakku. Jadi jangan sampai engkau lupakan aku. Jadi aku mengambil sifat yang 7 ini tidak menjadi sakit bagimu. Jadi itulah, itu yang kita khawatirkan. La maujudun illallah tadi. Kalau engkau pernah mendengar katanya sakit itu seperti hewan dikupas dikuliti, tapi lebih sakit lagi kalau aku memanggil paksa dari sifat-sifatku yang 7 tadi. Maka gunakanlah sifat itu, aku pinjamkan untuk kehidupanmu sebagai insanku. Nah, jadi kita harus pertahankan itu, karena yang dikatakan goncangan itu di saat kita melihat sesosok yang kita sangat kenal dengan dia, dan kita lihat antara kita dengan dia yang kita lihat, itu adalah goncangan. Makanya sakaratul maut itu artinya sakarat itu guncangan. Maut itu betul-betul guncangan banget. Sakarat itu perjalanan yang penuh guncangan. Jadi dengan kita memelihara wujud yang dipinjamkan tadi untuk melihat wujudnya, cobalah kita pakai dalam kehidupan agar dia nggak lupa dengan wujudnya nanti. Karena apabila muncul seseorang yang sama dengan rupamu, tetapi sifat Allah ini tidak kenal dengan dia. Kenapa? Karena tidak pernah digunakan untuk melihat wujudnya sendiri. Yang 7 itu tidak pernah digunakan untuk melihat wujudnya sendiri. Sementara itu dipinjamkan ke kita sebagai diri batin, diri saksi, diri ainun sabitah. Maka kita gunakan yang 7 kepada yang 1 tadi, zat tadi. Akhirnya apa? Kalau 7 dengan 1 selalu kemana-mana berdampingan, sifat dengan zat, berarti gerakanmu sudah dinamakan gerakan sholat. Hidupmu penuh dengan ibadah. Hidupmu ibadah. Kamu melihat sesuatu, kamu beribadah karena kamu memperlihatkan kepada Allah. Kamu makan, Allah tidak makan nasi, ibadahnya kamu nafkahi dia dengan hatimu. Kamu minum, kamu berikan dahaga ke dia. Semua gerakan kita ini ibadah. Gak ada gerakan kita kalau kita sudah tahu. Kita jalan-jalan melihat yang indah, kita melihat, kita bawa dia melihat yang indah. Jangan dia punya tapi dia nggak pernah melihat. Akhirnya itu ibadah juga. Akhirnya mendapatlah kita sebuah ibadah yang tidak terputus. Perlihatkan anak kita ke dia, perlihatkan pasangan kita ke dia, karena itu adalah milik dia. Untuk kamu bisa melihat dia selalu. Apabila sifat yang 7 ini lupa dia dengan wujud kita ini sebagai wujudnya Allah, dan tidak dia akui ini wujudnya Allah, sesungguhnya pencabutan 7 sifat itu adalah sakit yang tidak terhingga. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Mohon selalu bimbingannya Buya. Insya Dan sami'na wa ata'na Buya. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya penjabarannya dan terima kasih sudah bertanya Ustazah. Tadi saya lihat Bunda Rusmiati yang bertanya, masih bertanya atau sudah? Karena tangannya sudah diturunkan. Sudah, oh berarti oke. Kalau gitu untuk yang berikutnya, mohon maaf ini ya, di antara ini kalau saya keliru urutannya mohon dimaafkan ya. Insya Allah saya dulu kan Hajah Siti Fatimah.
Silakan Bunda, waktunya silakan. Siapa Bu? Siapa Bunda? Iya Bunda, iya silakan Bunda bicara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah dengar tadi Bu ya, Iya. Bu yang mengkalamkan Allah tidak ada yang menyerupai dengan Dia, tetapi ada saatnya ada yang menyerupai dengan Dia. Kalau memang itu benar pendengaran tadi Bu ya, kapan itu ada yang menyerupai dengan Dia Bu ya? Terima kasih. Itulah pilihan terakhirmu. Pilihan terakhirmu yaitu munculnya segala wajah yang kamu suka. Tetapi manalah yang menjadi laisa kamislihi min syai'un, tentulah yang dengan sama denganmu. Ada yang sama denganmu bertulisan keningnya Allah. Ada yang sama denganmu berbaju bertulisan Allah. Ada yang sama denganmu yang berbentuk cahaya. Dan ada yang sama tidak berbeda denganmu. Tapi sesungguhnya mana yang menjadi pilihanmu? Pilihan siapa? Pilihan 7 sifat yang selalu menyatakan yang dia lihat itu adalah wujudnya Allah. Bukan pilihan kita. Kalau pilihan kita sudah diberikan keputusan, sudah mutu qabla mutu, tidak ada lagi. Karena sudah hak bashar, hak sama kalam hayat sudah ditutup. Yang ada yaitu sami'un basirun, yang ada hayyun, yang ada khadirun, yang ada ilmun, yang ada oturun. Semuanya adalah diri hakikat yang berwujud sama, dan itulah ajalmu. Gitu, paham? Nah, jadi dengan kita mencintai wujud Allah ini dengan baik, dengan tulus dan ikhlas, sesungguhnya kamu bukan memiliki akal bisa menjawab semau kita, tetapi kita memiliki mengenalkan sifat yang 7 itu menjadi diri al-haq yang mengenal zat Allah sebagai wujud yang kunal, sebagai wujud yang kunal, yang akan datang yang kunah, yang akan menyerupai. Seperti itu dalam tajalinya. Paham? Insya Allah Bu ya. Akan tetapi perlu kejelasan Bu ya, karena saya pernah dulu mendengarkan ada seseorang yang mengatakan, apabila kamu ingin meninggal dunia atau berakhir umurmu, kalau wajahmu sama dengan ada seseorang yang memanggil kamu dengan serupa dengan wajahmu, maka ikuti dia. Apakah itu dia seperti itu Bu ya? Tidak bahasanya seperti itu tidak bahasa ketuhanan. Ini 7 sifat Allah. Kalau tidak melihat zohirnya Allah dalam 24 jam, dia tidak akan bisa mengikuti maumu. Ya, karena yang kembali ke dia itu adalah sifatnya sendiri. Sementara dalam kehidupan hanya mendengar cerita orang dan tidak pernah kamu memuji yang 7 kepada yang 1 dalam hidupmu. Kalau diri sifatmu melihat wujud zatnya Allah yang batin terlihat, itu harus dalam pembuktian, bukan dalam cerita dan pengakuan. Karena mati bukan pengalaman. Ingat itu. Ya, jadi kamu tinggalkan pemahaman ini, belajar tajalli yang benar. Paham? Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah. Iya, belajar tajalli yang benar. Jangan cerita orang yang didengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatimah, dan terima kasih dia sudah meluruskan. Insya Allah. Untuk yang selanjutnya Bunda Aira Hayati, dipersilahkan waktunya.
silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mohon maaf atas keterlambatan saya, Buya. Insyaallah. Allah. Terima kasih Bunda Eka atas waktunya. Buya, saya mau menanyakan, jika memang diri ini batinnya Allah yang terlihat, bagaimana cara kita memandang pasangan kita, Buya? Memandang pasangan itu adalah sifatnya sendiri yang akan memandangnya. Kalau di dalam kehidupan kita diri sifat itu melihat wujud ini adalah batin Allah yang terlihat, dan kita hanya sebuah insan yang memohon, dan tajalinya adalah diri al-haqullah yang berada di dalam diri kita itu sendiri, ya. Dan apabila sama kayak kita nih mengaku, oh saya berzikir sudah melihat sesuatu, terus Allah, weh Bashar sini kamu, kata yang punya tubuh, yang pegang tubuh insan itu, kamu pernah lihat saya? Oh tidak ya Allah. Ternyata itu adalah azab yang pedih. Yang kedua, mengaku merasakan kehadiran Allah, dia panggil, rasa sini. Apa iya kamu pernah merasakan kehadiran? Enggak pernah, berarti pembohong dia. Nah, inilah yang harus kita tegakkan. Bagaimana yang 7 itu lenyap menjadi diri batin, diri al-haq yang selalu menatap ke zahirnya Allah dan selalu melihat kemanapun dia pergi didampingi oleh zahirnya Allah. Nah, ini yang akan dilatih. Maka rumusnya adalah 1 dan 7. Kalau ingat 1 dan 7, ini adalah solatnya diri. Kemanapun kamu pergi, kamu memberikan nafkah terus kepada Allah dengan melihat keindahan, dengan memperkenalkan dengan teman segala macam. Apapun yang kamu lakukan, 24 jam itu masa ibadah yang berketerusan. Kenapa? Karena kamu selalu di dalam zat Allah yang nyata. Gitu. Jadi dengan artinya kita, Buya, jadi dengan kita berkekal-kekalan dalam pandangan itu membuat pengakuan hati wazahiru wa'alal batinu. Inilah dan Kalau ini tidak satu desahan dia memanggil ahnya nanti, ingat, sifat akan memanggil itu dengan desahan, dengan ayatnya. Tapi kalau kamu tidak menghubungkan dua sifat dalam dua kodrat tadi, antara satu zat dengan satu sifat, tidak pernah berhubungan dalam kesadaranmu, zahir dan batinnya Allah, maka nanti dia tidak kenal dengan yang datang itu. Paham? Sifat ini tidak kenal dengan yang datang. Gitu. Paham maksudnya? Insya Allah Buya, artinya kita tuh senantiasa mentajalikan pandangan kita tuh hanya kepada Allah, walaupun kita melihat si A, si B tuh hanya kepada Allah aja pandangan kita gitu. Artinya begini, kita melihat yang lain, tapi pandangan kita merasakan dia juga melihat. Dan kalau ada sesuatu, kita bisa kontak batin dengan pandangan yang ada di kita nanti. Nah, inilah kehidupan ganda itu. Kehidupan satu Tuhan, kehidupan ganda inilah zat. Paham? Insya Allah Buya. Nah gitu. Jadi mentajalikan itulah yang wajib kita lakukan. Paham? Nah, nanti dikala kamu mengalami sakratul maut, kalau dia yang tidak bertemu dengan dua kali dalam tarekan sakaratul maut yang tidak isinya demi ini kamu akan mengalami sakaratul yang menyakitkan.
Kenapa? Sifat akan berangkat menjadi azab dari dirimu. Itu yang sakit. Maka jangan sampai dua kunah dan satu kunah satu kunal. Kunal menjadi diri sifat, kunah menjadi diri kodrat yang ruhani, dan kunal menjadi jasmani. Jangan sampai dua zat ini nggak saling kenal, paham? Ya gitu. Kamu menyaksikan kemana-mana mereka itu berdua dalam memenuhi kehendakmu. Kamu mau kemana? Dipenuhinya kehendakmu, diikutinya. Maka kalau kamu sudah diikutin sama zatnya Allah, berarti sudah diikutin oleh wujudnya Allah. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Insya Allah. Baik, insya Allah. Insya Allah. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih berdasarkan hal itu. Selanjutnya, mohon maaf saya tidak kelihatan namanya. Apa Bunda Syamsi Barkah yang itu yang bertanya? Itu silahkan waktunya. Oh, kalau Baik. begitu Dilanjutkan Bunda yang lain. Ya, yang lainnya aja Bunda. Bu Dahlia. Oh, Bu Dahlia kah? Oh, mohon izin. Kan namanya nggak ada, saya kurang jelas di sini. Insya Allah Bu Dahlia, Insya Allah dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang menanyakan tentang dua itu tadi, Ayah. Tidak ada perbedaan zahir dan batin itu. Tolong penjelasannya, ya. Iya. Dia hanya satu zat, yang satu jadi alam, yang satu jadi kodrat. Sekarang coba kita bisa nggak memisahkan antara nama dengan orangnya? Nggak bisa kan? Nah gitu. Dipindahkan namanya ke yang lain, orangnya yang lain lagi, nggak bisa kan? Nah, karena yang hakikat kunah awal inilah yang akan menjelma nanti. Kenapa? Dia jadi Tuhan karena dilihat oleh diri sifat, gitu. Dilihat oleh diri sifat. Jadi pengenalannya di situ. Kalau kita nggak bisa memperkenalkan dengan diri sifat, maka dia menjadi suatu gangguan tertinggi, yaitu sakitnya sakaratul maut tadi. Insya Allah. Paham? Insya Allah, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut yang lain. Untuk yang lainnya Bunda Rusmiyati. Silakan Bunda Rusmiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Eka ya. Ini terkait masalah tadi Buya berkalam, kalau sakaratul maut maka dia datang yang setara dengannya. Nah di sini Ana bertanya, yang setara itu siapa? Kan Kemudian sama-sama zat. Nah zat, oh ya Allah. Kemudian Buya bentar dulu. Agar kita menghindari dari sakitnya sakaratul maut. Nah, di sini kita disarankan oleh Allah untuk mengenal 7 sifat. Nah, cara lewat sholatkah kita setiap sholat kita membacakan itu? Sudah ada amalannya setahun yang lalu. Buka YouTube cari lagi. Ya. Sudah ada setahun yang lalu. Masa nanyanya sekarang gitu ya. Yang 7 dihimpun menjadi satu diri al-haq, diri halus. Diri halus inilah yang terbuat dari yang 7 tadi. Nah, diri halus ini harus melihat diri zahir ini. Nah, gitu kan? Harus bertuhan dalam rumus 17. Ini 17 ini luas pengembangannya, wajib berhubungan. Kalau kita bersalaman, kodrat 7 sifat ada di murid, kodrat 1 ada di guru. Ya, kodrat 1 Allah ada di guru, kodrat 7 sifat Allah ada di murid. 17, 7 sujud kepada 1. Begitu juga solat, bertajali sifat kepada zat, juga 17. Nah begitu juga sekarang ini
yaitu hayat. Namanya nuzul Quran. Nuzul Quran itulah hayat, itulah zat tempat Al-Quran bernuzul, sifat kembali kepada zat. Maka dikatakan kita harus benar-benar tawaduk di dalam sifat kepada zatnya Allah. Paham? Jadi diperkenalkan yang 7 itu sehari-hari. Kalau diri al-haq inilah ya yang akan berhubungan dengan diri sirnya Allah pada nyawa kita. Nah, nanti ditanya, man rabbuka, apa yang menguasaimu? Pasti kita jawab Allah, karena kita selalu melihat wujud Allah dari tubuh. Man rabbuka, siapa yang menguasaimu? Nah itu Rabb. Nah jadi menguasai itu kalau di kita namanya kutsi, kekuasaan. Ini kalah mana kita? Mata manusia menguasai tubuh atau mata Allah, mata sifat menguasai diri, wujudnya. Nah, itu terjadilah kauni, komunikasi batin dengan Allah kemanapun kita pergi. Paham? Nah, gitu. Jadi makanya ada desahan orang sakaratul maut. Ini kalau nggak ada isinya yang 2 ini, ya sudah selesai itu. Itulah yang paling parah nanti akan terjadi, sakitnya sakaratul maut, karena yang 7 itu dicabut paksa. Tuh berapa yang bisa dibayangkan lah itu. Ya kan? Ini besarnya nih pandanganmu nih, bisa kamu lihat, besarkan nih pandangan. Nah, itulah keluar dari matamu, apa enggak sakit tuh, coba bayangin. Ya kan? Nah, itu seperti itu maksudnya. Jangan sampai dia tak kenal Allah. Maka ajarlah diri sifat memandang wujud Allah, tentu dengan pengakuan yang sempurna. Bukan wujudku, melainkan wujud Allah. Dan kalau kita bertajali dengan sesuatu, orang rindu dengan kita, bukan dia rindu dengan kita, tapi dia rindu dengan Allah perantara kita. Nikmati, jangan lupakan dalam segala gerakan dengan perasaan dan hati. Ikut dan ini adalah rahasia aurat yang tidak boleh dibuka, kan begitu. Nah, kita sudah belajar, tinggal nanti dilihat lagi YouTube-nya, dipelajari. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah ya. Ya, baik, lanjut yang lain. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ustazah Solaya, dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam. Saya terlambat, Bu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Tadi ada paparan dari Bu ya tentang bayi yang umur 8 bulan dalam kandungan sudah mempertanyakan, siapakah namaku, siapakah Tuhanku. Dapatkah menjadi 1-2 pertanyaan jawaban itu? Subhanallah, Bu ya. Insyaallah. Terasa satu pandangan dari saya, alhamdulillah. Di situ saya bisa mempondasikan tadi, Bu ya, insyaallah. Ya. Asalnya ya Allah, terima kasih ya Bu ya. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan berkah. Saya pikir semua juga pasti tahu, pasti menyadari. Semua pasti merasakan ya Bu ya. Insyaallah. Jawaban ketiga itu adalah pondasi awal kita kalau memang ya Bu ya. Iya. Apa iya benar Bunda? Iya benar. Subhanallah, alhamdulillah. Bu ya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, saya sering terlambat. Amin, insyaallah, insyaallah, mudah-mudahan. Allah. Baik. Ya baik. Lanjut, insyaallah. Untuk selanjutnya Bunda Nurbaya, dipersilahkan waktunya. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah Mursyid Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, mohon izin terlambat. Insya Allah. Mohon izin bertanya, Buya. Tadi Ayahanda berkalam, nafas yang tidak terbagi. Pertanyaan Ana, siapa yang manakah nafas yang tidak terbagi itu, Buya? Nafas yang tidak terbagi itu adalah satu harkat zahir dan batin. Apa kata zahir itu juga kata batin. Itu nggak bisa dibagi. Pertama Allah jadikan semua dari kata maka terjadilah diri, ya. Nah, itu yang diri kunah. Setelah zat memohon hidup kepada Allah, maka Allah memberikan sebuah hayat. Nah, itu yang kedua adalah yang kedua yaitu kunal. Nah, kunal inilah yang menjadi hayat baginya. Nah gitu. Jadi kun fayakun itu kunah wal kunal. Jadi zat maka terjadilah sebuah alam zat. Nah gitu. Jadi ini yang tidak boleh mereka lupa. Ikatan Baitullah antara dua kodrat tadi memang harus di bawah bimbingan cintamu kepada Allah. Kamu mewakili sifat, karena kalau sifat pergi tanpa bawa kamu, dia akan menyakitkan melebihi seluruh sakit. Jadi inilah dirimu yang harus keluar dari alam paksamu. Tapi kalau dirimu yang al-haqqullah, yang 7 itu sudah terhimpun menjadi diri, maka peliharalah dengan pandanganmu zahirnya Allah itu dengan penuh derajat dan cinta. Tidak ada alasan takut apalagi. Kenapapun kamu selalu beribadah 24 jam. Caranya saya selalu memperlihatkan dan merasakan apa yang kurasakan kepadanya, dan tidak pernah aku merasa sendiri. Dan aku yakin setiap aku melihat, dia ingin melihat, maka aku berikan pandangan ini untuk dia ikut melihat. Jadi disinilah tataan diri yang sangat rapi tadi. Nah nanti di saat sengketa dua zat tadi yang harusnya satu zikirat, tidak boleh putus dan tidak boleh berubah. Datang menjemput, pergi kembali. Paham? Insya Allah. Nah ini yang dikatakan orang-orang sufi, yaitu zikir sakaratul maut. Nah gitu. Berarti Ayah ini bisa dikaunikan dalam hati terus. Boleh. Iya, boleh. Karena dia berupa napas yang tidak berbunyi. Ya. Nah, kemanapun kita bisa zikir itu, bahwa tidak ada perbedaan di luar dengan di dalam. Nah gitu kan. La ilaha illallah, subhanallah. Gitu, insyaallah. Subhanallah. Terima kasih Ayah. Dan apa nilai di dalam nafas itu ya? Wujudnya, dia adalah sebuah wujud asal muasal semua terjadi. Kalau kunal adalah asal muasal semua itu terlihat atau tercipta. Itu kodratnya dia alam. Kun fayakun. Kun pertama kunah, fayakun adalah kunal. Sama-sama tidak terlihat alifnya. Ya kan? Nah, cuma siapa kunal ini yang tidak terlihat? Fayakunnya adalah waw yang ada di situ, yaitu hu dia. Itulah dia. Gitu ya. Jadi kalau ada sebuah makhluk bertanya kepada makhluk lain, dikala kamu lewat, apakah itu yang Allah? Katanya. Apa makhluk itu bilang? Ya, itulah dia. Nah gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nanti kan? Ada seekor burung melihat kamu berjalan. Apakah itu yang dikatakan Allah? Burung satu lagi bilang,
ya itulah dia. Gitu. Ah, gimana kalau misahin? Gak bisa kan? Nah gitu. Inilah yang saya sampaikan sedikit di percontohan di live streaming tadi. Nah gitu kan. Percontohan keinginan air ingin menjadi asin. Nah akhirnya terjadilah garam. Kan gitu kan kesimpulannya. Nah garam ini bisa nggak jadi air asin? Bisa. Masukin ke air asin itu, terus hilanglah dia. Mana dia? Itulah laut itu. Gitu kan? Oh gitu. Nah, bisa nggak dipisahkan antara air ini? Nggak bisa. Karena garam, air asin tidak terbuat dari garam. Kan gitu. Air asin karena air ingin dirinya asin. Minta mohon dia asin. Maka jadilah garam. Kan gitu. Aku ingin jadi Tuhan, maka ingin dipanggil nama Allah kan gitu. Maka jadilah Allah kan gitu. Ya, sama kayak gitu. Dan kalau sudah luput kita di situ, jangan ada ganjalan lagi. Memang harus laut semua. Gitu. Jadi ternyata laut itu adalah garam yang luas, garam besar, gitu kan? Gitu. Ada garam di dalam laut, kan gitu. Nah, itu yang Allah bilang dalam istilah orang kita sekarang. Ada intan di dasar laut. Maksudnya yang tadi, gitu kan? Nah, ada intan, ada suatu yang berharga di dalam itu. Nah kan itu. Itulah garam yang luput dalam asin tadi. Gitu. Paham? Insya Allah, subhanallah, berarti semua harus kesadaran tinggi dan keikhlasan untuk semata-mata karena Allah, ya ayah. Betul sekali. Memang dibutuhkan suatu mengalahkan semacam tuah atau apa ya, ego atau apa ya. Kayaknya perlu kesadaran yang lebih ke situ. Karena apa? Melupakan Tuhan ini sekejap mata, begitu juga Tuhan melupakan kita sekejap mata. Cara maksud sekejap matanya begini. Apabila engkau tutup matamu, maka di kabirmu berwarna hitam, maka temuilah aku dalam matamu. Ternyata kita menutupnya sebentar saja. Dan kita melupakan lagi. Begini. Warna hitam itu adalah warna kabir. Adalah wujud jasadmu yang sebenarnya, yang aku titip kepadamu. Dan untuk melihatku, ternyata kita sekedar sebentar. Jadi artinya begitu. Kita tidak pernah mengalami asyik masuk itu dengan Allah beberapa waktu. Di sini pengenalan sifat dan zatnya jadi lemah. Jadi kalau pengenalan antara 7 dengan 1 ini, 7 ini pengenalannya lemah kepada yang 1, ini membuat tidak berjumlah jadi 8. Apa yang 8? Yang 8 adalah wujudnya manusia. 8 batang tulang dalam 20 sifat Allah. Betul enggak? Betul enggak? 7 tambah 1 itu 8. Iya betul ayah. Iya betul Bu ya. Berarti sifat 20 Allah bagi diri salbiyah, manawiyah dan nafsiyah dan manawiyah. Berdiri dalam 8 batang tulang atau 8 surat panjang dalam Al-Quran. Tapi kalau 1 nggak bisa ditambahkan dengan 7 karena dia tidak saling kenal, kira-kira gimana jadinya? Kan gitu, tidak berjumlah 8 dia. Kalau dia tidak berjumlah 8 sebagai tiang aras diri, bagaimana sifat 20 berdiri? Salbiyah, nafsiyah dan manawiyah. Tidak ada yang 7 itu semua. Nah makanya dihadirkan pada posisi jam 5. 5 itu tauhid, ya, berhubungan, namanya berhubungan, ilmu tauhid itu 5, bisa subuh, lohor, asar dan maghrib. Nah ada yang 5 jatuh ke dalam sifat mikrot 5 waktu, ada juga yang 5 jatuh ke 24 jam, itu sholat tawaf, di mana berada di situ wujudnya ada. Nah, jadi ini yang harus dijaga jamaah, benar-benar kalian tawaduk kepada sifat-sifat Allah dalam diri, ya.
Jangan kalahkan pandanganmu dengan dari metode akalmu dan jiwamu, tapi tundukkan semuanya dengan pandanganmu. Kalau kamu tidak bisa menundukkan semua sifatmu terhadap pandanganmu, maka bukan qudsi namanya pandangan. Padahal pandangan ini qudsi Allah, kekuasaan. Dia 3, kan sudah belajar. Nah, yang lain-lain cuma 2, dia 3. Jadi bagaimana kita bisa menundukkan, dan akhirnya takluklah jiwa kita kepada keberadaan wujud yang misteri ini, yaitu tubuh. Nah, jadi kalau sudah tunduk dia kepada tubuh dan bergaul dan bersandar menjadi perantara dia kepada Allah, mudah-mudahan hubungan harmonis itu akan terjadi. Itu paham, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.